Saudara, sebenarnya saya tuh setiap kesiangan mimpi. Ya, tadi kesiangan. Kesiangan. Mimpi kita itu dikasih tali di sini semua. Terus kita tuh naik kayak gelombang gitu ya, naik. Terus tapi kita tali satu, hanya tali satu kuat. Saya itu bisa meluncurnya jauh banget kayak gitu ya saudara ya. Serat gitu, tali, tapi tali kecil saudara ya. Membuat kita lompatan zat gitu. Terus kita itu bisa jalan atau kita itu bisa kemana-mana itu dengan tali itu. Dan anehnya itu seumpama saya pergi ke Kalimantan, Bunita pergi ke Papua, tali itu saling seperti kayak buat gelombang berkaitan. Saudara jujur, setiap saya mimpi jadi kesiangan ya. Karena kaget gitu ya. Terus kaget, jadi membuat saya kayak diikat tali. Dengan tali itu saya renungkan sepanjang jalan itu ngeredek saudara. Yang nggak tahu mungkin saudara ngerti ngeredek atau apa, gemetar gitu ya. Gemetar apa ya artinya gitu ya. Mungkin saya kasih istilahnya terjemahan bebas gitu ya. Terjemahan bebas saya adalah mungkin kita diikat dengan tali sumpah, kita diikat dengan tali kekuatan roh gitu ya. Sehingga kita itu dengan tali itu seperti kayak kita pergi. Tapi ada kayak ada sentralnya gitu. Kalau kita itu jalan ke suatu tempat, kalau kita lihat sebuah mobil atau sebuah transportasi, pasti ada poolnya, ada mungkin ada terminalnya. Nah itu kayak juga ada terminalnya, kita diikat di situ. Kayaknya kita itu kalau nggak ada maksudnya ada di terminal itu gitu ya, kita nggak bisa pakai itu. Dan nanti kalau seumpama kita mau berhenti kayak kereta, kalau mau berhenti itu kayak dikomandoin gitu. Nah itu sih mimpinya saudara, kesiangan ya. Ya, terima kasih banyak ya. Saudara, saya mau share tentang ledakan karunia ya. Ledakan karunia. Saudara, sebenarnya pada waktu saya doa untuk apa yang saya mau sharekan tentang ledakan karunia, saya itu mengingat kepada kita semua mungkin sebelum kita memiliki gimana urutannya karunia. Nah saudara yang kasih, yang pertama adalah kita ini kalau kita tahu tentang skill atau talenta yang kita miliki gitu ya, itulah sebenarnya kita hanya bergerak dengan flat atau dengan kekuatan kita manusia. Setiap kita mempunyai yang namanya talenta atau skill ya, mungkin satu orang ada yang bisa masak atau ada yang bisa main musik, tapi kalau itu melakukan dengan flat ya didengar atau dialami oleh atau mungkin dirasakan oleh orang yang pintar musik yang mungkin itu salah atau tidak. Tapi kalau mungkin semua kedua memiliki talenta apapun ya, atau mungkin ada skill apapun, kalau hanya kita miliki pada waktu kita hanya sekadar memang saya bisa sampai puncak atau bisa sampai maksudnya bagus ya, profesional betul. Tapi saya katakan ada yang membuat hal yang kedua yang sebenarnya kita mungkin tidak bisa, kalau untuk menjadi profesional itu belajar mati-matian atau belajar sungguh atau kedua juga ada DNA. Nah tapi kalau seumpama karunia itu mungkin kita nggak akan membelajarin sampai seperti itu gitu ya, atau sampai kita mungkin saya dengar beberapa yang dari sini karena mendapatkan dari Tuhan. Nah karunia ini bentuknya sih macam-macam, tapi kalau di dalam Alkitab ya karunia itu beberapa dikatakan karunia iman, karunia mungkin adalah menyembuhkan, karunia berbahasa roh atau juga membedakan bahasa. Tapi saudara yang kasih, kalau kita melihat hal kedua ini, karunia itu diberikan oleh orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang lahir baru, dan itu adalah istilahnya pemberian, namanya juga karunia, anugerah. Makanya sebenarnya nggak ada alasan untuk kadang-kadang kita ini nggak bisa apa-apa. Nah saudara yang kasih, tapi karunia ini membuat orang diperlengkapi untuk sebuah pelayanan dan diperlengkapi juga untuk sebuah kebutuhan kerajaan Tuhan. Kalau itu diberikan sebuah kebutuhan untuk kerajaan Tuhan, saya katakan mintalah. Dan ada banyak orang itu kadang-kadang merasa nggak punya apa-apa. Saya pernah ada di sisi itu, saya nggak bisa apa-apa mungkin secara skill seperti yang lain. Mungkin saya tidak bisa memain musik seperti yang lain ada di sini, begitu musik ada di depan saya atau mungkin keyboard itu mungkin saya pencetnya suaranya beda. Nah saudara yang kasih, saya nggak memiliki seperti banyak orang
halnya orang itu. Nah saudara, pada waktu saya lahir baru, yang saya punya mungkin adalah skill basic yang mungkin dimiliki oleh orang tua saya dan mungkin ada dari pengalaman yang saya miliki. Tetapi pada waktu saya sudah di dalam Tuhan gitu ya, saya memiliki yang namanya bisa minta yang namanya tambahan, yaitu namanya karunia. Maka kita akan belajar satu hal yang kita mau pahami tentang ledakan karunia. Next. Dalam bahasa Ibrani, karunia artinya anugerah, ya. Artinya adalah anugerah yang diterima seseorang tanpa jasanya sendiri. Hadiah kasih karunia ilahi, anugerah atau hadiah yang menunjukkan, ya, itu adalah yang menunjukkan kekuatan luar biasa atau hadiah atau pemberian iman, pengetahuan atau kekudusan, kebajikan. Nah, saudara bayangkan ada sebuah pemberian tanpa jasa-jasa kita, tanpa kita mungkin adalah seperti yang saya katakan pengejaran mati-matian, dengan kata lain kerja kerasnya untuk bisa musik atau untuk bisa sesuatu yang kita kuasai. Tapi cukup kita nempel dengan Tuhan atau ada di dalam Dia, dan pada waktu kita ada di dalam Dia, ada sesuatu yang Tuhan mau taruh apa yang ada di dalam hidup saudara-saudara ini. Dan itu tinggal katakan mintalah. Nah saudara yang kasih, next, dari katakan seperti yang di sini dikatakan anugerah. Nah, upgrade intensitas kekuatan karunia roh. Kalau dulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-12, ya, pasal 1 Korintus 12 dan seterusnya, bermacam karunia roh yang bekerja seperti satu tubuh atau anggota, itu diberikan untuk membangun jemaat. Ya, untuk membangun jemaat, dan di situ ada karunia iman, karunia bahasa roh, karunia membedakan roh dan karunia memberi, dan macam-macam semua karunia itu dikatakan untuk membangun, ya, membangun jemaat. Nah sekarang ini kalau kita mau sudah mendengarkan yang namanya ledakan, ya, ledakan yang disebut adalah ledakan karunia. Di sini saudara dikatakan bekerja seperti suatu ledakan besar atau ledakan nuklir yang dalam seketika menguasai satu kota, ya, dan gelombang atau radiasinya, ya, akan terngiang sampai 10 tahun ke depan. Ya, diberikan untuk membangun jemaat dalam kelipatan yang cepat. Saudara yang kasih, bayangkan ya, di sini dikatakan itu 10 tahun ke depan. Bayangkan kalau kita ini benar-benar karunia iman, karena kita sedang memperkatakan atau mendeklarasikan bahwa itu kekuatannya kalau ini hanya sampai masuk, bukan hanya kalau kita basic itu hanya untuk saat ini. Tapi kalau kita sedang mengatakan ledakan, itu kekuatannya gelombangnya sampai terngiang-ngiang di seluruh dunia ini, bahkan kekuatannya sampai 10 tahun. Kalau kita diberikan waktu sekarang sudah 13 tahun gitu ya, kita 10 tahun mendeklarasikan itu, dengan kata lain ada sebuah kekuatan itu masih apa yang kita katakan sekarang ini di sidang ilahi, ya, atau kita katakan hari-hari ini dengan sebuah kekuatan, ya, maksudnya karena karunia dikatakan itu kekuatannya seperti itu loh saudara. Makanya saya katakan, oh dahsyat ya. Dan pada waktu saya melihatnya atau merenungkannya sampai seperti itu. Kalau itu adalah yang dikatakan kita mau memperhatikan tentang karunia, itu sudah dibahas pada waktu di zaman dulu itu, tapi untuk membangun jemaat, untuk satu hal yang kecil, ya. Tapi sendiri katakan kalau hal-hal sekarang. Next. Nah, kalau kita bagaimana upgrade karunia, ya, upgrade karunia kita ini seperti dikatakan di dalam ubah wawasan daya cipta kita, ubah wawasan daya cipta kita. Nah, saudara yang kasih, Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang besar untuk bekerja di dalam diri kamu dan mencapai semua ini. Dia akan mencapai jauh, di situ kata-kata lebih dari permintaan yang terbesar kita.
impian kita yang paling sulit dipercaya dan melebihi imajinasi terliar kita pun ya. Dia akan mengalahkan mereka semua karena kuasanya yang ajaib akan terus memberi ya kita energi. Saudara yang kasih dikatakan, mau saudara berpikir mana mungkin atau jangan batasi seperti itu. Saudara, ini sebuah kesaksian yang mungkin saya alami sendiri lah ya. Saya pikir kadang-kadang melakukan hal-hal apapun gitu ya, mana mungkin, masa sih gitu ya saudara. Kebatasan, apalagi di supranatural. Sejujurnya saya ada di panggilan supranatural itu walaupun sudah mungkin beberapa tahun ini, 2 tahun atau 3 tahun, itu sejujurnya saya banyak bengong dan saya banyak diam, tapi dengan kata lain saya, Tuhan tolongin saya ya, sekalipun saya tahu ada hal yang supranatural dan mungkin adalah paham dengan supranatural yaitu hal yang besar, tetapi mungkin saya kadang-kadang lihat film, kadang-kadang hanya melakukan gini, melakukan hal yang besar gitu ya, tapi saat itu saya berpikir, Tuhan ya, yang mungkin yang saya pikirkan untuk saya pikir saya dapatkan secara pribadi sepertinya sudah mendapatkan, kenapa hal yang buat dia gosono gitu ya. Itu saya harus bertobat dan saya minta ampun gitu ya. Kadang-kadang kamu itu kalau lihat ayat ini, engkau bisa. Saya punya perkumpulan yang hari ini berdoa untuk naikin emas dari bawah tanah ke atas gitu ya. Terus ini kumpulannya itu setiap malam kita doa, terus kitanya doa karena nggak tahu yang didoakan kayak apa, kita berbahasa roh aja saudara. Kita kadang-kadang cuma naik terus mereka pada beberapa yang minta emasnya itu sudah ada di sekeliling kita, bahkan sudah ada di ruang doa. Yes, amin. Saudara, ada yang saya ngelihat kalau emas itu saya katakan, kenapa saya yang jenis ini nggak ngelihat ya gitu ya saudara, dan bisa ngambil katanya, bisa ngambil, dan saudara ini masih saya mulai mikirkan apa ya gitu ya Tuhan, tolongin saya, tapi suatu waktu itu benar-benar saya itu melihat antara emas dan melihat dengan beberapa saya lihat itu gedung dan juga kendaraan transportasi itu saudara, kok banyak yang tidak bertuan ya, kok kenapa ini nggak diambil gitu ya. Nah saudara yang kasih, kadang-kadang kita itu ingin sesuatu yang kita itu sebenarnya bisa, apa yang sebenarnya dari Tuhan, tapi kita membatasi. Dan karena saat saya membatasi keadaan itu ya, membuat kadang-kadang ya sudah yang saya lakukan aja. Padahal saya tahu di sisi lain pada waktu kita di roh, makanya di sini dikatakan ubah wawasan daya cipta kita. Ya, ubah wawasan daya cipta kita pada waktu engkau mencipta, engkau tidak sedang seperti karena keinginan dagingmu atau engkau tidak sedang biasa-biasa, engkau itu sedang pada waktu di sidang ilahi atau di dalam hadiratnya, dalam kekuatan kuasanya engkau melakukan. Saya tahu pada waktu saya melakukan seperti itu saudara, saya sering kali ya, beberapa hari menjelang November, Desember ini, saya rasakan ada banyak orang tiba-tiba ingin didoain, ingin dilepasin, ingin mengalami ini dan itu gitu ya, banyak gitu. Terus akhirnya Tuhan kalau melakukan dengan hal yang seperti ini capek satu-satu ya saudara ya. Kalau saya melakukan apapun dari jarak jauh, yes kita tahu ada beberapa yang dari jarak jauh pun bisa dilepaskan, dilepaskan. Nah kekuatan atau radiasi yang seperti ini sebenarnya Tuhan punya, karena Tuhan itu dikatakan tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi oleh ruangan dan jarak, tidak dibatasi oleh situasi dan tidak dibatasi oleh keadaan. Dan kalau kita mengatakan bahwa ya inilah kekuatan daya cipta atau kekuatan yang di dalam Tuhan yang Tuhan sudah berikan, nggak dibatasin oleh apapun. Di sini dikatakan ya dia akan mencapai jauh lebih dari permintaan yang terbesar kita. Saudara, itu sebuah ledakan yang dahsyat ya, ledakan yang ajaib, ledakan yang benar-benar yang mungkin yang paling sulit kayak apapun dikatakan, yang sulit untuk dipercaya. Tapi pada waktu kita benar-benar ya memintanya, atau kita ada di dalam kekuatan itu, kalau kita ingin lihat ada sebuah ledakan
Ya, ubah wawasan deh. Bukan hanya yes Tuhan aku buat Efes Damim yang kelihatan di sini. Gitu. Itu seperti kita sedang ada di sini, tetapi kita sedang bisa mendoakan Iran. Kita ada di sini, kita sedang mendoakan negara kita yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saudara, saya itu megang Iran, saya nggak tahu sudah 3 kali saya ke Iran. Ya, saya itu seringkali melihat Iran, sebenarnya saya nggak tahu pada waktu itu saya mendapatkan ayat yang berkata bahwa jalur yang dimana di sini akan dilewatin oleh Tuhan pada waktu keselamatan itu terjadi dari gerbang timur. Nah, saudara, saya juga nggak tahu karena di situ pada waktu saya ke sana itu banyak orang Yahudi yang ngungsi ke sana. Dan tiba-tiba Tuhan selamatkanlah mereka dan semua bangsa ini ramah. Tapi saya nggak tahu, untuk ngomong aja bahasanya agak susah tentang bahasa Iran. Saudara, saya ingat ayat yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26 ya. Saya mungkin nggak bisa ngomong dengan Tuhan jelas atau dengan bahasa saya detail tepat, tapi saya seringkali dengan bahasa roh, seperti roh saya sedang komunikasi dengan Tuhan dan saya rasakan terjemahannya. Demikian pada waktu saya berdoa untuk Iran, mungkin saya tidak ketemu dengan banyak orang yang di sana, sekitar 12 atau 10 orang yang saya temuin. Tapi pada waktu hari-hari ini gitu ya, doa-doa semua banyaklah kita yang ada di sini gitu ya. Iran itu ajaib, dilawat Tuhan dan ajaib. Dan saya seringkali ngomong, Tuhan radiasi rohmu melanda mereka. Nah, saudara yang kasih, ada banyak hal yang kita bisa lakukan seperti itu. Ya, saya kemarin kan saya itu ke Jatiasih, saya mondar mandir saudara ya. Terus akhirnya dengar ada hujan dan angin, dan di mana saya berdiri nggak ada angin dan nggak ada hujan, saudara. Saya bingung kan, di mana gitu ya saudara. Terus tiba-tiba pas itu antara tengah-tengah Jatiasih dan sini, katanya makin didoain makin makin kuat katanya. Saya terus tiba-tiba saudara, saya langsung angkat tangan, mengeluarkan tangan saya dari mobil, Tuhan reda. Ya, reda gitu. Terus akhirnya saya muter sekali ya, karena saya sebenarnya mau saya diundang, tetapi dengan katanya memang saya nggak bisa ya, karena ada sesuatu persiapan. Nah, saudara, saya muter, terus akhirnya saya berhenti di parkiran di Lasbas ya, disebut Labas, lapangan sepak bola ya, lapangan di depannya Mima. Saudara, saya yang katakan, saya jujur, mana anginnya? Saudara, saya cari anginnya dulu ya. Dan hari itu ya sudah mulai reda, dan sebenarnya saya katakan, saya berbahasa roh, tidak mengganggu dan ada sesuatu yang kuat. Saya tahu sudah banyak yang berdoa ya. Dan hari itu saya katakan, tiba-tiba dalam hati saya, Tuhan, sebenarnya setiap kita diberikan kuasa tanpa batas, diberikan kekuatan pada waktu kita meminta dan kita menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada sebuah kekuatan atau sebuah ledakan yang bisa kita lakukan. Nah, saudara yang kasih, saat itu saya pas satu muter tenang dan sudah reda, cukup hujannya boleh hujan, tetapi dengan kata lain membuat sejuk. Nah, saudara yang kasih, karunia itu tujuannya untuk keperluan atau memperlengkapi yang Bapak ingin lakukan. Ya, atau kita ingin apa di dalam hidup kita, kalau kita ingin memilikinya, kita ingin mendapatkannya ya, kita tinggal minta. Saudara, jangan minta yang macam-macam lah. Kalau saudara memiliki karunia ini ya, itu bisa membuat banyak keajaiban ya. Ada orang itu permintaannya hanya ku dan sibuk dengan keadaan dirinya. Saudara, mintalah yang Bapa sediakan dan yang Tuhan sediakan. Minta karunia iman. Coba kita renungkan, sudah pernahkah kita minta hal yang seperti itu? Kadang-kadang kita mintanya kan minta jodoh, minta mobil, minta rumah, nggak salah. Tapi kalau kita ingin diperlengkapi ya Tuhan, ingin melakukan sesuatu yang supranatural, ingin melakukan sesuatu yang ajaib, mintalah ini. Saya pernah share ini di Menara Doa. Seorang menara doa harus memiliki, yang kau ada di menara doa, mungkin saat ini engkau memiliki sesuatu yang standar, skill, atau mungkin adalah kita memiliki yang namanya talenta. Tapi tidak cukup kalau engkau harus berkarunia. Memang kalau engkau enggak ngerti tentang karunia, mungkin juga apa yang engkau minta bisa memang menjatuhkan kalau engkau mau main-main dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan itu.
Orang jatuh juga dengan karunia bisa. Orang kehilangan sesuatu karena orang ini enggak mempertanggungjawab tentang karunia ini. Nah, saudara yang kasih, hari ini kalau kita ingin mengalami sebuah ledakan karunia, ya, dan kita mau katakan ubah wawasan daya cipta kita. Ya, ubah wawasan daya cipta kita seperti mana saudara yang saudara ingini. Sekalipun saudara ada di tempat ini, saya juga tidak tahu, mungkin terjemahan mimpi saya itu sekalipun kita di sini, kita itu sedang ada di sana, ya. Kita bisa tubuhnya ada di sini, tetapi rohnya ada di sini. Ya, kayak gini ya. Ditarik ada di terminal lagi, terus akhirnya kita ditarik lagi seperti gitu, saudara ya. Ada terminalnya gitu ya. Terus akhirnya kita bisa lakukan seperti dengan karunia itu ya, karena kita terima anugerah itu gratis atau bukan gratis dalam arti ini tanpa karena kita mendapatkannya karena kita sekolah ke suatu tempat, ya, kita menerimanya. Makanya pada waktu kita melakukannya, kalau saudara punya karunia, mengerjakan apapun itu seperti sangat murah, sangat enak, ya, sangat tertolong dalam banyak hal. Kalau saudara punya karunia kesembuhan, saudara mungkin tidak akan lakukan ini dan itu, merban dulu atau gosok dulu, makan, ngelakuin apa dulu kepada orang itu, tiba-tiba sembuh, ya saudara, dan itu sembuh. Dan saya rindukan saudara, mari semua, siapapun saudara, mintalah ya karunia ini karena karunia sungguh dahsyat. Nah, sekali lagi, dan kalau di dalam Tuhan ada ada sebuah kekuatan powernya seperti itu aja. Hal yang next. Nah, miliki kasih atau perbesar kapasitas kasih. Saya pada waktu doa pernah bersama dengan Pak Jos. Pak Jos bahas mengenai tentang cinta, karena itu dengan kata lain orang itu melakukannya karena dengan cinta. Nah, ini saya menemukannya di dalam 1 Korintus pasalnya 13 ayat 1 sampai 2. Di sana dikatakan, jika saya berbicara dengan fasih dalam berbagai-bagai bahasa di bumi dan dalam bahasa surgawi para malaikat, namun saya tidak mengekspresikan diri saya dengan kasih, ya, kata-kata saya akan direduksi menjadi suara hampa yang tidak lebih dari detingan simbal. Dan jika saya memiliki karunia nubuat, ya, di situ dikatakan dengan pemahaman yang mendalam tentang rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi, dan jika saya memiliki pengetahuan supranatural yang tidak ada habisnya, ya saudara, dan jika saya memiliki karunia karena iman yang mengeluarkan luar biasa yang dapat memindahkan gunung, tetapi tidak pernah belajar untuk mengasihi, maka saya bukan apa-apa. Saudara, banyak kan, berapa banyak kita doa kadang-kadang kan ngomong ya terjadi, ya bahkan kita niru mungkin ya nah. Saudara terus ngerjain apapun kadang-kadang doling, ya muter sudah, ya dipoto jret sudah doling. Ya, nah saudara melakukan apapun sudah bersih, ya sudah jret nih sudah, ya terkirim fotonya kelihatannya. Tapi saya ini orang yang ngerti, orang yang melakukan atau memang supaya dilihat melakukan. Orang yang melakukan atau supaya dilihat melakukan itu beda, saudara. Orang yang melakukan dengan memang pada waktu kita melakukan apapun kita tahu hitungannya dan kita benar-benar memang tahu. Ada orang pernah bilang ya suatu waktu, kenapa ibu nggak capek? Pada waktu doling atau pada waktu mungkin ngerjain hari-hari, saya ini kan kadang-kadang ngerjain rutinitas ya, yang ngonselingin, ya doa, ya apapun. Saudara, ada orang melihat saya mungkin katakan kamu itu melakukan di tingkat yang bisa membosankan. Orang bisa dari mungkin itu tingkatan yang dimana engkau membosankan. Tapi yang aneh saudara, saya itu nggak bosan, ya. Saya pernah dengar Pastor Fendi, ya, dikatakan ya orang mungkin ngatakan banyak orang kita melakukan hanya rutinitas itu bisa membosankan dan kan, saudara. Dan saya nggak bosan. Nah saudara yang kasih apa? Karena apa? Kalau saya melakukan sesuatu untuk Tuhan, apalagi ketemu Tuhan, saya senang.
Saudara jangankan ketemu Tuhan. Istilah saya ketemu pemimpin-pemimpin gini, ketemu ibu aja gitu ya. Itu ada sesuatu gairah yang Saudara kalau seumpama saya itu pernah loh beberapa kali. Saya itu benar-benar ini kesaksiannya luar biasa ya. Saya ini pernah dari Lampung dan sudah kondisinya sakit. Dan kondisinya saat itu benar-benar nggak enak badan. Dan benar-benar sudah waktunya saya akan datang dipijit dan dikerok. Saudara tiba-tiba saat itu ya. Dan suami saya, wah kan ya sudah kan capek tidur gitu saudara ya. Terus akhirnya saya menelpon yang saya katakan pijit dan kerok. Saudara saat itu tiba-tiba saudara tahu gitu ya. Saya ditelepon Panglima dan saudara tiba-tiba, iya tolongin, saat itu ada suatu permasalahan di Kemang. Saudara hari itu ya anginnya bablas ya, kerokan maupun apa anginnya bablas hilang dan tiba-tiba saya sehat. Ya, terus langsung saya katakan, saudara, terus suami saya bingung, ya lo kamu tadi katanya sakit, tadi katanya pegel-pegel dan macam-macam dan ini. Saudara tiba-tiba denger itu aja, ya itu sudah anginnya bablas hilang dan langsung sembuh, langsung tugas dan nggak tidur, saudara. Ngawal saudara-saudara kita yang saat itu menghadapin ya polisi. Saudara yang kasih, itu cinta. Nah kalau kita, beban, Bu tahu nggak sih, aku ini mau kerokan. Aku kan baru perjalanan dari Lampung, ibu nggak tahu ya? Enggak saudara, hari itu kalau kita ada cinta itu dipanggil itu kayak seperti itu. Saudara berapa banyak pada waktu kita mendapatkan tugas. Hari-hari ini kan masih tinggal kadang-kadang maaf juga kadang-kadang ngitungin 18, 20, 31 ya 18, 20, 31 3 lagi ya 3 lagi gitu dihitungin. Kalau sudah lewatin 18 tinggal 20, 31. Nah itu beban, berarti bebannya kayaknya rasanya saudara mau ngerjain apa-apa langsung waduh masih ada PR, kita masih capek. Nah saudara, cepat banget ya, tiba-tiba acaranya tinggal 2 atau tinggal itu yang bareng-bareng. Tapi hari-hari kan pasti ada hal-hal yang lain. Nah saudara, sekali lagi di sini dikatakan dalam bahasa Aram ya, kasih ya itu adalah burning love atau cinta yang membara, cintanya membara saudara ya. Datang dari ya ledakan hati sebagai energi yang kekal, kekuatan aktif yang mengikat hati dan kehidupan dalam hubungan yang aman. Saudara ya, inilah saudara kalau melakukan apapun kasih, makanya kalau dunia aja ngomong kalau orang jatuh cinta, lautku seberangi, wah ya, gunungku daki, gunung ayo. Saya nggak tahu itu kalau sekarang ini mungkin karena sudah punya HP ya apapun sudah nggak ada itu ya mungkin seperti ini ya. Sudahlah dikirim ini loh mungkin ya. Karena dulu itu nggak ada itu mungkin dia lakukan dengan kita datang, makanya orang yang jatuh cinta punya statementnya berkata lautanku seberangi ya terus ini gunungku daki. Hanya sekali lagi saya katakan, kalau tanpa kasih, ya tapi orang yang itu jatuh cinta. Tapi kita kan harus jatuh cinta ke Tuhan, amin. Kalau kita jatuh cinta ke Tuhan, mau kita, tahun depan kita ke bangsa-bangsa. Oh iya, kita kan memang sudah diperlengkapi dan kita sudah dikasih kuasa, yes. Saudara, adakah kita yang berkata begitu? Atau kita, bangsa-bangsa lagi duitnya. Terus akhirnya saudara seperti sebuah beban yang berat yang kita kadang-kadang akhirnya kita hasilnya nantinya kalau kita itu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan ya hasilnya beda. Nah oleh sebab itu sekali lagi apapun kalau kita ingin upgrade dan kita ini ingin tahu sebuah ledakan ya karunia yang Tuhan berikan itu. Karunia kita miliki, kita tidak hanya sekedar main-main dengan langsung semua kalau sembuh enggak saudara. Kalau di hati saudara sudah ada sebuah kasih mengasihi orang-orang dalam bentuk apapun dan kondisi apapun, saudara mau datangin untuk supaya ada sebuah kesembuhan, saudara tidak dibatasi oleh apapun ya. Dan saudara tidak sedang berhenti karena yang sakit itu dekat dengan kita atau yang orang siap mempunyai sakit, tapi karena ada kasih untuk menyembuhkan orang. Saudara, itu kita tidak berat dan ada sebuah aliran yang kuat yang bisa. Saudara,
Ini yang saya katakan, miliki ya kasih atau perbesar kapasitas kasih. Ya, kalau kita dulunya hanya bisa mendoakan yang kecil, terus akhirnya mendoakan mungkin orang yang dekat dengan kita dengan sungguh-sungguh. Sekarang bisakah kita mendoakan dengan pada waktu Tuhan berkata tentang bangsa dan bangsa-bangsa. Kasih saudara, lakukan apapun. Akan ada sebuah ledakan yang tiba-tiba terjadi dengan ajaib. Kadang-kadang itu menunggu waktunya kita. Kadang-kadang kita itu mau mengerjakan sesuatu itu Tuhan juga lihat bobot kita atau lihat apa yang sebenarnya Tuhan berikan buat kita. Next, ya, upgrade power atau kuasa. Nah, saudara yang kasih, di sini dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi aku berjanji kepada kamu, Roh Kudus ya akan turun ke atas kamu dan kamu akan dipenuhi kuasa. Kamu akan menjadi utusanku, ya di sini katakan utusanku ke Yerusalem, ke seluruh Yudea, ke provinsi-provinsi yang jauh, bahkan ke tempat-tempat yang paling terpencil di bumi. Saya tahu pernah ada orang-orang yang pergi ke suatu tempat yang kita tidak pernah ada PIC-nya. Dan nggak tahu negara itu kayak apa. Saya juga pernah dengar, saya pernah saat itu ke Irak. Ya, Irak nggak punya PIC, saudara. Ya, datang ke sana untuk ngurus visanya aja saat itu susah. Dan saat itu juga dikatakan begini, banyak orang mengatakan kita mau ke sana untuk tugas aja dan dibayar aja nggak mau. Ibu ya mau ke sana saat itu musim perang. Saudara yang kasih, saya juga tidak tahu kayak apa, saya hanya melihatnya di TV dan saat itu tiba-tiba diurus dan saya katakan Tuhan, kalau negara-negara yang enak mungkin banyak orang yang datang dan yang mudah sudah ada PIC. Ini tidak ada. Tapi hari itu tiba-tiba Tuhan ya taruh saya mudahlah, nggak tahu bagaimana ya karena saya punya statement yang berkatakan deal di alam roh, di alam jasmani ada kemudahan. Saat itu kita doa dan banyak hal, terus tiba-tiba ada sebuah kemudahan. Saya keliling sana dan saya sampai diantar oleh saudara pemimpin, istilahnya di sana itu dikatakan adalah kalau kayak itu bupati gitu ya, itu sampai nganter kayak kemana-mana. Dan dia katakan karena anaknya juga pernah sekolah di mana di Jogja dan sekolah bahasa dan anaknya juga lancar bahasa Indonesia. Dia katakan, aku tahu engkau sedang berdoa untuk negaraku. Aku tahu apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Engkau sedang berdoa untuk negaraku. Dan di dalam dirimu itu ada roh yang seperti leluhur kami, yaitu dikatakan Abraham dan juga dikatakan dia ada roh Daniel. Saudara yang kasih, mereka bisa ngerasakan seperti itu. Nah sekali lagi saya katakan bahwa ya pada saat roh Tuhan turun di atas kita dan itu ada sebuah kuasa atau power yang sangat kuat ada di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia atau dunia, mungkin bagi Tuhan. Saudara tahun depan akan diutus atau juga mungkin saudara boleh ada yang pergi atau enggak, tapi kalau saudara sudah diterima negara mana atau bangsa mana, saudara bisa dengan otoritas yang dari Tuhan doakan di atas peta saudara dan saudara seperti sudah di sana. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, saudara kita ada di sini, tapi terus akhirnya karena kita itu kan pakai di kayak talinya itu bening sebenarnya, talinya itu bening seperti kayak senar gitu ya, yang diikatkan kepada kita dan kita tiba-tiba dan lompat ke sono gitu ya. Mungkin itu Amerika, mungkin itu Afrika, mungkin manapun. Dan itu kita bisa menaklukkan. Nah saudara, mungkin itu terjemahan saya, yang terjemahan bebas saya. Kita sedang ada di sini, tetapi sedang mendoakan sebuah negara yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita dengar apapun, mungkin ada sesuatu, mungkin negara yang kita atau saat ini tiba-tiba kita sedang doa di sini, tapi kita seperti sudah di sana. Saudara, saya nggak tahu bagaimana saudara akan membayangkan hal itu di hadapan Tuhan. Pada saat saudara kelihatan tubuh saudara ada di sini, tapi saudara roh saudara sedang ke sana. Nah saudara yang kasih, ini loh ledakan
dan tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi oleh saudara karena kita harus ngurus visa kalau negara ke negara gitu ya. Itu kita harus punya visa ini, punya visa ini. Tapi pada waktu kita punya yang namanya ledakan karunia dan kita memiliki yang namanya dengan kata lain upgrade kuasa, ya saudara, dengan kata lain kita tidak hanya mendengarkan karena kita mungkin ya dengan pakai ini dan akhirnya terdengar dari sana. Walaupun kita mungkin tidak pakai mic, tapi suara kekuatan roh itu meradiasi sampai suatu negara yang jauh dan non sana. Nah saudara, saya mulai merenungkan hal ini dan tiba-tiba yes, Tuhan buat saya menghidupinya. Dan saudara, saya seringkali Tuhan ada sesuatu yang mungkin saya sedang doakan yang hari ini yang tidak mungkin bagi mungkin bagi saya sekalipun gitu. Tapi saya katakan, buat saya menyatu, saya memakai kata dari Panglima, menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu setiap waktu, setiap saat, mari kita menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk memiliki sebuah kekuatan, ledakan kekuatan, upgrade yang kuasa, upgrade power. Ya, karena ini kalau saudara tahu tentang power atau kuasa yang diberikan Tuhan itu di dalam pada waktu kita terima Roh Kudus, maka kita ini bukan hanya yang sedang berbahasa roh yang pura papa ke situ aja saudara. Tapi ada di dalam sini itu sebuah power yang sudah kita miliki. Tinggal kita mengaktifkan kapan itu akan diledakkan dan itu akan terjadi. Saya kalau merenungkan hal-hal ini, saya seringkali Tuhan yes, dahsyat. Dan biar ini kalau sudah tahu tentang perang, itu kan ada banyak senjata yang sedang disimpan. Kapan akan diaktifkan dan kapan akan buat perang. Saya seringkali merenungkan, yes ini kapan nanti saya akan lakukan, kapan akan ada sebuah yang kita simpan. Dan tiba-tiba yes, saat kita menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kapan kita ledakan. Itu ledakannya bukan ini. Makanya kenapa bangsa-bangsa takut Iran meledakkan nuklir dan takut yang beberapa negara itu yang punya nuklir, negara-negara yang lain takut. Karena itu begitu ledakannya bukan hanya sekalipun mungkin kita ada di sini. Jangan kita pikir kita nggak ada efeknya atau nggak ada dampaknya. Mungkin makanan, mungkin apapun tiba-tiba ada sebuah dampaknya dan mungkin tiba-tiba atmosfer atau cuaca atau ya katakan atmosfer ya itu kotor dan tiba-tiba nuklir itu membawa sakit penyakit atau nuklir itu membawa racun. Terus ada banyak hal yang tiba-tiba orang terkena radiasinya dan sakit itu ya bisa. Nah makanya kenapa kita doa dari sini menahan semua itu. Ya sama kita juga punya nuklir rohani, amin. Kita harus punya nuklir rohani pada waktu mungkin diledakkan, bam, kekuatannya sampai ya yang terajaib di negara-negara itu ngalaminnya. Dan seperti ada sebuah iblis punya sebuah ketakutan kalau nuklir rohani kita itu kita ledakan. Ya, iblis itu memiliki sebuah ketakutan yang ajaib. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang ketiga hal ini kalau kita ingin memiliki sebuah ledakan karunia. Hari-hari ini jangan kita hanya cukup punya dengan karunia, mungkin adalah hikmat, terus hanya hikmatnya untuk sesuatu pekerjaan kita yang di sekeliling kita saja. Tapi ada sebuah ledakan karunia yang dimana kita sedang melakukan sesuatu yang dampaknya, bahkan kalau kita tahu dampaknya sampai 10 tahun ke depan. Ini ajaib. Makanya saya nggak tahu bagaimana saudara memiliki sebuah kerinduan atau saudara menginginkan enggak. Terus kita ini ya udahlah aku biasa-biasa. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian yang dengan kata lain saya mendapatkan sebuah rema yang dikatakan manusia dijadikan serupa dan segambar. Serupa dan segambar itu tujuan Allah untuk melakukan apa yang Allah lakukan. Dan saudara tiba-tiba pada waktu manusia jatuh dalam dosa, keserupaan itu dirusak. Nah keserupaan itu dirusak sehingga tidak ada keserupaan yang nilainya itu setinggi atau seajaib, sehebat yang Tuhan punya. Dan oleh sebab itu Tuhan rindukan bagaimana cara untuk menghubungkan kembali kepada manusia ini. Makanya dikatakan pada waktu kita menerima Dia di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Pada waktu kamu menerima Dia, engkau diberi kuasa. Dan kuasa itu kembali kita terima dan pada waktu kuasa itu bergerak di dalam kehidupan kita.
Kuasa itu seperti ingin mengembalikan menjadi manusia serupa itu tadi. Saudara, kekuatan Tuhan itu dahsyat. Dan Tuhan itu punya nilai-nilai yang sangat banyak. Ada value-value ilahi yang Tuhan mau aktifkan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hari-hari ini jangan kita hanya berkata, ya Tuhan, pokoknya cukuplah aku kau kasihkan hikmat-Mu untuk mengatasi pekerjaan. Boleh, tapi bukan ledakan. Kalau ledakan itu adalah hikmat untuk dalam bentuk apapun engkau ngerti. Dan pada waktu apapun yang sedang engkau terima hari ini, kalau itu adalah karunia kesembuhan, itu akan dampaknya lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi. Dan pada waktu saya renungkan, kalau kita ingin sebuah ledakan berarti ada sesuatu yang saat ini. Karena kalau tahun kita ada mungkin ya banyak hal, 10 tahun ke depan ya, kalau kita nggak selesaikan dengan ledakan karunia dan ledakan kuasa, saudara, itu bumi ini atau ya kita mengerjakan itu mungkin akan ngeluar uang banyak, ngeluar tenaga banyak. Tapi kalau dengan karunia itu murah, nggak usah punya ya, kita tas. Makanya firman sendiri berkata loh, dalam satu hari satu bangsa dilahirkan, dalam satu hari satu ya negara dilahirkan. Ini sebuah ledakan. Saudara yang kasih, mari ingini semua. Mari ingini semua dan mari kita ada di pusat hatinya Tuhan. Mari kita ada di pusat ya destiny kita. Dan pada waktu kita melakukannya, hari-hari ini sejujurnya saya masih hanya ngisi cawan dan saya katakan Tuhan, 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 Tuhan. Untuk lawatan besar dadanya, untuk apapun besar kita keluarkan. Tapi pada waktu kita semua bergerak dengan karunia, satu orang tiba-tiba zat untuk satu negara. Kita ini ada sebuah kekuatan detik kita ngerti dan kita benar-benar tahu. Saudara, pada waktu kita doakan, Tuhan dananya apa namanya kita akan naikin. Ya, nggak ada yang ada di sini. Kita punya doa kita ini. Saya kadang-kadang habis kita doa, saya juga ketawa. Bener nggak ya nanti andai kata emas itu keluar, benerkah kita ini akan kalau punya uang itu semuanya untuk lawatan? Gitu ya. Wah, itu pertanyaan yang saya katakan. Tuhan, saya nggak tahu kapan akan keluar, kapan akan Tuhan percayakan, tapi saya katakan ada yang makanya disebut karunia ya. Ini kalau disebut ledakan karunia, ada sesuatu yang engkau tidak mungkin tunggu kapan akan ini. Sekarang juga karunia itu minta. Sekarang juga ya, pada waktu kita memiliki mengatasi banyak hal. Ya, saya melihat ya ada di menara doa, ada yang sakit, yang saya itu ada punya ketraumaan sedikit. Ya, ada orang jatuh ya, terus akhirnya dia itu darah tinggi. Saudara, saya yang katakan ya, saya teringat waktu itu Pak Jos ngasih bunga dia. Ini buat menara doa karena menara doa butuh keajaiban. Saya pikir amin, sepakat. Saudara, bunga ya, terus akhirnya saya memutuskan banyak hal yang dengan kata lain nggak usah operasi, nggak usah ini dan itu. Saudara, ternyata ada banyak hal yang saya lihat ada sebuah perkembangan. Saya katakan Tuhan butuh karunia kesembuhan. Saya katakan ada dimanapun kau sembuh. Gitu saudara, engkau mengalami keajaiban ya. Nah, mari kita minta hari ini, saudara, bukan untuk sebuah kegagalan atau pameran, tetapi kita ini tahu, kita ini kan sudah diciptakan serupa dan segambar. Dan kalau kita memilikinya, kita Tuhan tahu bahwa kita itu kembali kepada kesempurnaan atau DNA itu.